Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Sinau Urip Islami. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Sinau Urip Islami, mukena adalah pakaian khusus muslimah yang digunakan saat menjalankan ibadah salat menurut ajaran Islam. Mukena umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu sarung dan kerudung. Mukena sering digunakan sebagai perlengkapan salat di rumah atau di masjid. Dalam menjalani ibadah salat agama Islam, pemilihan mukena menjadi hal yang sangat penting. Beberapa mukena ternyata dapat dianggap haram untuk dipakai, melanggar aturan aurat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Menurut syariat Islam, mukena yang dipakai muslimah ketika sholat diwajibkan benar-benar tertutup sempurna, tak memperlihatkan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua mukena layak dipakai untuk aktivitas beribadah sholat, karena ternyata ada sejumlah mukena yang haram dipakai sholat. Sahabat, lalu mukena yang seperti yang haram atau tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat? Yuk simak videonya sampai selesai ya. 1. Mukena dengan dagu tidak tertutup. Mukena dengan dagu tidak tertutup dinyatakan haram dipakai di dalam sholat. Hal ini didasarkan pada penjelasan dari ulama Syafi'iyah Imam Asy-Syafi'i yang menguraikan batasan-batasan wajah secara rinci dalam kitab Al-Muhadzab. Menurutnya wajah mencangkup wilayah antara tumbuhan rambut kepala hingga ke dagu, serta ujung dua rahang, dengan batas yang membentang dari telinga satu ke telinga yang lain. Dengan demikian, bagi bagian bawah dagu, yang merupakan tempat tumbuhnya janggut, hingga ke leher bukanlah bagian dari wajah yang boleh ditampakkan saat melakukan sholat untuk wanita. Oleh karena itu, bagian bawah dagu dianggap sebagai aurat bagi wanita dan harus ditutup saat melaksanakan sholat. Jika terdapat wanita yang sholat dengan menampakkan bagian bawah dagunya, maka perlu diberi pengingat dan nasihat. Namun, sholat yang telah dilakukan sebelumnya tidak diwajibkan untuk diulangi, karena kemungkinan wanita tersebut tidak mengetahui hukum syar'i terkait masalah ini. 2. Mukena yang memiliki gambar hewan. Mukena bergambar hewan juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud nomor 4157 dan An-Nasai nomor 216 dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk masuk. Namun, beliau menyatakan bahwa Jibril tidak bisa masuk karena di dalam rumah tersebut terdapat tirai yang bergambar. Jibril mengingatkan bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan gambar-gambar. Penafsiran terhadap hadis ini menyatakan bahwa makna syurah atau gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk hidup yang memiliki wajah atau kepala. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa syuroh adalah kepala, sehingga jika kepala tersebut dipotong atau dihilangkan, maka hilanglah hakikat dari gambar tersebut. Oleh karena itu mukena yang memiliki gambar hewan yang termasuk dalam kategori makhluk hidup dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat menurut ajaran Islam. 3. Mukena yang transparan. Mukena yang transparan juga termasuk dalam kategori mukena yang haram dipakai dalam sholat. Mukena transparan memiliki sifat yang memungkinkan bagian dalamnya terlihat termasuk bagian aurat dari si wanita yang memakainya. Dalam sholat umat Islam diwajibkan menutup aurat dan tidak boleh ada bagian aurat yang terlihat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi wanita. Sahabat Sinau Urip Islami, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein dalam kitabnya Bughyatul Mustars Didin memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyatakan syarat dasar menutup aurat
adalah tidak terlihatnya warna kulit asli seseorang ketika sholat dan berinteraksi dengan orang lain, baik dalam majelis pembicaraan maupun di luar majelis. Pendapat Abu Mahrama yang dikutip oleh Habib Abdurrahman menyatakan bahwa konsep dasar menutup aurat adalah tertutupnya warna kulit asli, baik dalam atau luar majelis, sehingga mukena yang transparan tidak memenuhi syarat ini dan dianggap tidak pantas dipakai dalam sholat. 4. Mukena yang memiliki tulisan-tulisan haram. Mukena yang terdapat tulisan-tulisan haram juga termasuk dalam kategori haram dipakai dalam sholat. Mukena dengan tulisan yang mengandung kata-kata kotor atau kata-kata gaul yang memiliki makna yang tidak pantas sangat jelas dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, alhamdulillah kebanyakan mukena yang diproduksi tidak mengandung tulisan-tulisan yang tidak pantas. Meskipun demikian, mukena yang memiliki tulisan di belakangnya juga dapat dianggap sebagai makruh, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi orang lain ketika sedang melakukan sholat. Rasulullah menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat, sehingga adanya tulisan di mukena yang bisa menjadi penyebab terganggunya konsentrasi menjadi tidak dianjurkan. Oleh karena itu, memilih mukena yang bersih dari tulisan-tulisan yang dapat mengganggu khusyuk dalam ibadah sholat. 5. Mukena berwarna merah. Mukena berwarna merah polos juga menimbulkan perdebatan dalam Islam, bahkan beberapa hadis menunjukkan larangan memakai pakaian berwarna merah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi melarang 7 perkara, yaitu memakai kain sutra, dibat, kasih, atau pakaian yang bercorak sutra, istabrak, mayat sir al-hum. Dalam penafsiran hadis ini, atau Tobari menyebutkan bahwa mayat sir al-hum merujuk pada alas yang biasa dipakai oleh wanita pada zaman dahulu saat menunggang kuda suami mereka. Alas tersebut pada umumnya berasal dari kain merah diban atau brokat atau sutera dan merupakan kebiasaan non-Arab. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga mencatat larangan memakai pakaian berwarna merah. Diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis An-Nasai nomor 5266 dengan sanad sahih. Beliau mengatakan, "Saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika ruku." Sahabat Sinau Urip Islami. Mengenai pakaian berwarna merah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan hadis ini. Pendapat pertama menyatakan haram memakai pakaian berwarna merah secara mutlak sebagai tindakan kehati-hatian dan untuk memperkuat hadis-hadis yang melarangnya. Pendapat kedua memperbolehkan penggunaan pakaian berwarna merah secara mutlak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa memakai pakaian yang dicalup dengan warna merah secara penuh adalah makruh. Namun, jika warna merahnya ringan atau tidak penuh maka diperbolehkan. Pendapat keempat, memakai baju berwarna merah mutlak makruh jika tujuannya adalah perhiasan atau ketenaran, namun diperbolehkan untuk digunakan di rumah atau di tempat kerja. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat, umat Islam dianjurkan untuk mempertimbangkan kehati-hatian dan khusyuk dalam memilih pakaian, termasuk dalam hal penggunaan mukena berwarna merah. 6. Mukena yang tidak menutup aurat secara sempurna. Mukena yang tidak menutupi aurat secara sempurna juga termasuk dalam kategori mukena yang tidak layak dipakai dalam sholat. Contohnya mukena yang terlampau pendek, sehingga bagian kaki terlihat, karena aurat seorang wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa batasan aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau juga menegaskan bahwa seorang wanita setelah mencapai usia baligha tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks sholat, penting untuk memastikan bahwa mukena yang dipakai menutupi aurat dengan baik, sehingga tidak ada bagian tubuh yang terbuka atau terlihat. Wanita muslimah harus memilih mukena yang cukup panjang untuk menutupi tubuhnya secara layak sesuai tuntunan syariat Islam. Hal ini merupakan bagian dari menjaga kesucian dan kehusukan dalam ibadah sholat. Sahabat Sinau Urip Islami, pastikan mukena yang dipilih tetap memenuhi standar kesopanan dan kesucian dalam beribadah. Penting untuk selalu memilih mukena dengan hati-hati, memperhatikan aturan aurat,
dan menjaga kesucian dalam melaksanakan ibadah salat. 6 mukena yang haram dipakai sholat wanita muslimah yang wajib kamu ketahui, agar ibadahmu menjadi sah dan sempurna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.